Sedangkan untuk rival kita, Napoli, di 7 pertandingan ke depan ada 4 laga berat teman-teman. Mereka akan hadapi Lazio, Como, Inter, Fiorentina, Venezia, Milan, dan juga Bolonya. Ya, semoga di 7 giornata ke depan kita bisa ambil alih Capolista ya teman-teman. Tapi yang pasti di 7 giornata ini Inter ada selingan Coppa Italia lawan Lazio dan juga akan ada selingan Liga Champion. Sedangkan Napoli cuma bertanding 1 minggu sekali. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, pasca pertandingan gue akan bacain data fakta menarik dari pertandingan tersebut dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Dalam hal ini berarti dari kemenangan kontroversial kita atas Fiorentina. Data fakta menarik yang pertama, dengan gol Arnaud Taufik teman-teman. Berarti di tahun 2025 ini, kalender 2025 ya, sang striker Austria sudah membuat 1 gol dan 1 assist bagi Inter. Nah, kalau dilihat di tahun ini, 2 pemain yang paling banyak berkontribusi untuk gol kita adalah Lautaro Martinez dan Dumfries teman-teman. Lautaro sudah menyumbang 8 gol 1 assist, sedangkan Dumfries menyumbang 5 gol. Nah, yang menarik teman-teman, ya sebetulnya nggak menarik-menarik banget, malah cenderung sedih nih. Sepanjang 2025 ini, berarti sudah 1,5 bulan ya, sampai dengan pertengahan Februari, Thuram anyep banget. Padahal di paruh pertama musim ini Thuram luar biasa gacor. Di tahun 2025 ini sumbangsi gol dan assist Marcus Thuram teman-teman setara Arnaud Taufik dan ada di bawahnya Taremi. Aduh, ada apa nih dengan Thuram teman-teman? Tidak bisa konsisten sepanjang musim. Nah, kalau kita coba berkaca kontribusi Thuram ya sepanjang kalender 2024, gokil. Dia justru yang paling banyak teman-teman, dengan sumbangsi 20 gol plus 4 assist ya, totalnya 24. Lalu di bawahnya Marcus Thuram ada Lautaro Martinez, 17 gol 3 assist. Di bawahnya lagi ada Calhanoglu, Fratesi, Di Marco. Nah ini teman-teman, ada 3 nama nih, Calhanoglu, Fratesi, Di Marco yang masuk top 5 di 2024. Tetapi di awal 2025 ini mereka menghilang entah kemana. Oleh karenanya teman-teman, gak heran ya di awal 2025 ini kita sangat naik turun. Karena dari sisi pertahanan ya teman-teman tahu sendiri ya, lini pertahanan kita tidak sekuat musim lalu. Dan begitu juga untuk lini depan, produktivitasnya berkurang. Lalu kemudian data fakta menarik yang kedua teman-teman. Gol sundulan Arnaud Taufik ternyata adalah gol sundulan Inter yang ke-10 di musim ini. Nah, yang bikin gak nyangka teman-teman, ternyata Inter di musim ini adalah tim terbaik kedua, tim yang paling banyak kedua dalam hal mencetak gol melalui sundulan. Di atasnya Inter ada Atalanta dengan 11 gol sundulan. Nggak nyangka juga teman-teman, ternyata Inter di musim ini termasuk tim yang paling sering mencetak gol melalui sundulan. Nah, kalau di musim lalu sendiri, Inter total selama 38 giornata mencetak gol sundulan sebanyak 11 gol teman-teman. Sedangkan di musim ini baru 24 giornata, Inter sudah mencetak 10 gol sundulan. Ini berarti di musim ini Inter ada improvement ya, ada peningkatan dalam hal memanfaatkan bola-bola udara untuk menghasilkan gol. Nah, kalau dilihat sejak musim lalu, pemain yang paling sering mencetak gol sundulan ada Marcus Thuram dengan 4 gol. Lalu Lautaro 3 gol, Acerbi 3 gol. Sangat banyak juga nih. Dumfries 3 gol, Bisek 2 gol. Lalu selebihnya pemain-pemain lainnya mencetak 1 gol sundulan. Waduh, sekarang harusnya bisa lebih banyak lagi teman-teman mencetak gol sundulan. Dan bukan cuma sekedar memanfaatkan bola mati ya dari corner, tetapi juga dari open play. Karena sekarang kita punya Zelewski teman-teman. Bukan cuma ada Di Marco nih yang bisa menghujani kotak penalti dengan umpan-umpan crossing lambung berbahaya. Dan sebagai catatan pribadi saja teman-teman, gol sundulan Arnaud Taufik adalah gol sundulan pertama dia untuk Inter. Padahal dia adalah penyerang jangkung, tingginya 192, tapi kok ya udah bermain 1,5 musim bersama Inter, gol sundulannya baru 1 anjir. Lalu lanjut data fakta menarik berikutnya lagi.
Inter di partai lawan Fiorentina kemarin memainkan 2 regista ya, dengan menit bermain yang sama. Calhanoglu di 45 menit pertama, lalu kemudian di babak kedua 45 menit berikutnya ada Zielinski. Meski kedua regista tersebut cuma bermain 45 menit, tetapi keduanya berhasil membuat 4 peluang emas. Nah, 4 peluang emas ini jumlahnya sama banyaknya dengan peluang emas yang diciptakan oleh seluruh pemain Fiorentina. Gokil teman-teman. Jadi pemain Fiorentina sepanjang 90 menit lawan Inter kemarin cuma membuat 4 peluang emas. Sedangkan Zielinski dan Calhanoglu walaupun bermain cuma setengah babak, masing-masing bisa membuat 4 peluang emas. Dan banyak yang bilang teman-teman, di partai lawan Fiorentina kemarin adalah salah satu penampilan terbaik Zielinski bersama Inter. Karakteristiknya dianggap sangat cocok untuk menghadapi lawan-lawan yang bermain low block. Dibandingkan Calhanoglu, Zielinski dianggap lebih punya kemampuan untuk menarik perhatian lawan dengan dribble dan gocekan helikopternya ya, muter-muter patah-patahnya. Dan juga satu kelebihan Zielinski adalah dia punya kejelian dalam memberikan umpan-umpan terobosan. Di pertandingan ini teman-teman, Zielinski bermain 45 menit, umpan akurasinya 92%, membuat 4 peluang emas. Lalu ada 8 umpan yang memasuki final third ya, memasuki daerah pertahanan Fiorentina. Lalu ada 3 long ball akurat dari 4 percobaan. Kemudian dari sisi defense ada 1 intercept dan 6 recovery, sangat sempurna. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi. Ini ada 1 pemain Inter lainnya lagi yang secara statistik setara dengan seluruh pemain Fiorentina, yaitu Agus Rambut teman-teman. Dia bermain sangat bagus, nggak heran sih dia jadi man of the match di partai lawan Fiorentina. Ini sepanjang 90 menit Agus Rambut memenangkan 7 duel udara teman-teman. Sedangkan seluruh pemain Fiorentina sepanjang 90 menit cuma memenangkan 8 duel. Gile, seluruh pemain Fiorentina menangnya 8 duel udara. Agus Rambut seorang menangnya 7 duel udara. Ngeri. Lalu kemudian berikutnya lagi, dengan kebobolan lagi dan lagi di partai lawan Fiorentina, berarti di musim ini sepanjang 24 giornata Inter sudah kebobolan 23 gol teman-teman. Jumlah ini sudah lebih banyak dibandingkan jumlah kebobolan Inter sepanjang musim lalu. Aduh, parah banget pertahanan kita. Apa musim lalu ya memang yang terlalu OP teman-teman. 38 pertandingan di musim lalu cuma kebobolan 22 gol loh. Kok ya di musim ini kita udah kebobolan 23 aja. Tapi kalau dipikir-pikir wajar juga sih teman-teman kalau dilihat dari bursa transfer ya. Di lini depan kita ya walaupun yang masuk sekelas Taremi, tetapi setidaknya penyegaran lah, ada pergantian. Begitu juga lini tengah ada suntikan dari Zielinski. Sedangkan lini belakang kita suntikannya dari Palacios teman-teman, yang ujung-ujungnya di pertengahan musim kita lepas ke Monza. Dan teman-teman tahu sendiri nih, Palacios langsung main untuk Monza, tapi Monzanya dibantai terus. Sehingga teman-teman, gue nggak bisa menyalahkan Simone Inzaghi sih atas buruknya performa lini belakang kita di musim ini. Ya karena dia tidak mendapatkan dukungan penuh ya, bahkan bisa dibilang dukungannya setengah hati lah dari manajemen dalam hal menghadirkan pemain-pemain yang berkualitas. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, dengan kemenangan atas Fiorentina, berarti jarak kita dengan Napoli menjadi -1 saja teman-teman, selisih 1 poin saja. Jarak kita dengan Atalanta masih relatif aman, 4 poin teman-teman. Jarak dengan Lazio yang sebelumnya sempat sama teman-teman, poin kita dari Lazio ya, sekarang +9, jauh banget. Jarak dengan Juventus 11 poin, dengan Fiorentina yang sebelumnya juga jaraknya sempat sama dengan kita, kini menjadi 12 poin. Kemudian jarak dengan tim papan tengah Setan Casper 16 poin. Lalu untuk 7 pertandingan berikutnya kita ada 3 partai super berat teman-teman. Untungnya selang-seling sini, Juve, Genoa, Napoli, Monza, Atalanta, kemudian Udinese, Parma. Sedangkan untuk rival kita Napoli di 7 pertandingan ke depan ada 4 laga berat teman-teman. Mereka akan hadapi Lazio, Como, Inter, Fiorentina, Venezia, Milan, dan juga Bolonya. Ya semoga di 7 giornata ke depan kita bisa ambil alih Capolista ya teman-teman. Tapi yang pasti di 7 giornata ini Inter ada selingan Coppa Italia lawan Lazio dan juga akan ada selingan Liga Champion. Sedangkan Napoli cuma bertanding 1 minggu sekali. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, sebelum gua bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers, gua mau bacain dulu nih ada cerewetan dari member teman-teman. Dari Interisti 20 dia bilang begini, kalau dilihat-lihat ulang tetap aja lucu, welcome back Marottalik.
Ya mau gimana lagi, udah lama kita tidak diuntungkan ya oleh Marotta. Akhirnya Marotta datang di saat yang tepat. Lalu kemudian ada dari member lainnya, yaitu Denny Juanda 9329. Dia bilang gini, Hazard atau Lampard? Nah ini dia komentar di konten gua yang membahas top 5 pencetak gol terbanyak City dan Chelsea. Jawaban yang benar adalah Lampard dan Sterling. Nah bagi teman-teman yang juga ingin mendukung channel ini melalui join membership, silahkan saja ya teman-teman. Dimulai dari Rp10.000 per bulan. Oke, kemudian yang berikutnya gue mau bacain statement menarik dari sesi konferensi pers pasca pertandingan melawan Fiorentina. Yang pertama ada dari pelatihnya Fiorentina, Palladino. Dia bilang begini, kami pulang dengan kepala tegak melawan tim hebat yang akan bersaing untuk Scudetto hingga akhir musim. Penyesalan kami ada pada situasi sepak pojok. Itu sesuatu yang harus kami perbaiki. Ini luar biasa juga teman-teman. Palladino nggak mengeluarkan statement-statement kontroversial, nggak manas-manasin situasi. Salut banget. Lalu kemudian ada dari Arnaud Taufik. Dia bilang begini terkait golnya. Rekan-rekan semuanya tahu bahwa saat ini saya sedang berada dalam situasi sulit. Saya banyak membuang peluang. Namun akhirnya ada satu yang berbuah gol, yaitu berasal dari umpan yang luar biasa dari Carlos Augusto. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, kenapa Anda diganti di babak kedua? Arnaud Taufik bilang begini, saya di musim ini tidak banyak bermain dan di pertandingan ini saya masuk tanpa pemanasan, sehingga saya merasakan sedikit kram di tengah pertandingan. Tetapi saya pikir ini bukan masalah serius, saya akan siap kembali bermain di partai lawan Juve. Pede banget dia, kayak berasa akan dimainkan lagi ya teman-teman. Lalu kemudian yang berikutnya ada dari man of the match Carlos Augusto. Dia bilang begini teman-teman, hari ini kami menunjukkan kekuatan tim yang luar biasa dan kami berbahagia untuk Marco. Kami semua marah setelah pertandingan lawan Fiorentina di Firenze yang lalu. Semua orang di media ingin berbicara buruk tentang kami, tetapi kami telah menunjukkan kekuatan dalam diri kami. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silakan sampaikan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Thank you. Cerewetan.